Perkenalkan, nama saya Vivalda Minolwangku dan rekan saya bernama Wilda Yunita. Kami dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oso Pontianak. Di video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang fase pertumbuhan dalam populasi mikroba, memahami dinamika dan pengukurannya. Baik, langsung saja saya mulai. Pendahuluan dunia mikroba yang dinamis. Definisi populasi mikroba. Dia ini adalah kelompok individu sejenis yang berada di suatu tempat dan waktu, mampu bereproduksi, membentuk ekosistem kompleks di alam dan di tubuh kita. Populasi mikroorganisme sangat besar dan kompleks, dengan ratusan spesies mendiami setiap bagian lingkungan dan tubuh. Pentingnya mempelajari pertumbuhan mikroba. Studi pertumbuhan mikroba esensial untuk memahami dinamika ekosistem, kesuburan tanah, dan respon terhadap intervensi seperti pupuk. Aplikasi dalam berbagai bidang ilmu. Yang pertama itu ada industri, yang dimana itu termasuk pangan, farmasi, dan energi. Yang kedua itu ada pertanian dan peternakan, dan yang terakhir itu ada kesehatan dan lingkungan. Fase-fase pertumbuhan mikroba. Pengantar kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan mikroba menggambarkan dinamika populasi mikroba seiringnya waktu, menunjukkan adaptasi, pertumbuhan pesat, dan fase stasioner atau penurunan. Faktor utama pertumbuhan mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang menentukan kecepatan dan optimalitas perkembangbiakan mereka. Faktor fisiknya yang pertama itu ada temperatur, pH, kelembapan dan oksigen, dan terakhir itu ada tekanan, osmosis, dan radiasi. Faktor kimianya itu ada nutrisi, termasuk karbon dan nitrogen. Fase lag atau adaptasi. Karakteristik fase lag. Periode penyesuaian awal, sel metabolik aktif, populasi tidak bertambah jumlah, menyesuaikan proses metabolis. Fase yang dimana bakteri ini beradaptasi dengan lingkungan baru, memprioritaskan fungsi seluler daripada replikasi. Aktivitas seluler. Sintesis enzim dan protein esensial, memperbaiki kerusakan sel, membangun cadangan energi, mempersiapkan pembelahan sel. Faktor pemicu dan durasi. Komposisi medium pertumbuhan, suhu dan pH lingkungan, usia dan kondisi fisiologi sel, durasi, menit hingga beberapa jam. Fase eksponensial atau logaritmik, periode pertumbuhan mikroorganisme tercepat. Karakteristik utamanya yang pertama itu ada populasi meningkat pesat dan konstan. Mikroorganisme membelah diri secara aktif, peningkatan massa sel dan substansi intraseluler, mencapai laju pertumbuhan tercepat. Laju pertumbuhan maksimal, yang dimana kecepatan tertinggi populasi mikroorganisme untuk berkembang biak dicirikan oleh pembelahan sel yang cepat dan konstan di lingkungan yang optimal. Kondisi yang ideal yang pertama itu nutrisi melimpah dan seimbang, suhu dan pH lingkungan optimal, ketersediaan oksigen untuk aerob, tidak ada penumpukan produk limbah. Fase stasioner atau keseimbangan. Karakteristik utama fase stasioner, yang pertama itu laju pertumbuhan sel melambat dan berhenti, terjadi keseimbangan antara laju pembelahan dan kematian sel, penipisan nutrisi dan akumulasi produk limbah toksik, populasi bakteri mencapai titik stagnasi. Keseimbangan laju pertumbuhan dan kematian, pembentukan metabolik sekunder, molekul organik tidak esensial untuk pertumbuhan langsung, berfungsi sebagai pertahanan organisme, seperti jalur asam malonat, jalur asam mevalonat, dan yang terakhir itu jalur asam sikimat. Fase kematian, memahami tahap akhir keberadaan dalam ekosistem. Karakteristik fase kematian yang pertama itu berhentinya fungsi vital seperti napas, denyut nadi, dan detak jantung, penurunan suhu tubuh dan perubahan fisik, pupil melebar dan otot tubuh rileks.
Penyebab penurunan populasi yang pertama itu keterbatasan nutrisi dan sumber daya esensial, degradasi kualitas lingkungan seperti tanah dan air, pencemaran seperti limbah industri, bahan kimia pertanian. Survival rate pada fase kematian. Pada fase kematian, tingkat kelangsungan hidup populasi menurun drastis. Individu yang tersisa berjuang menghadapi kondisi lingkungan yang semakin tidak mendukung, dengan angka mortalitas yang tinggi. Pengukuran pertumbuhan populasi mikroba. Metode langsung. Metode ini melibatkan perhitungan fisik sel mikroba dalam sampel secara langsung. Yang pertama itu ada hitung cawan, yang dimana menumbuhkan mikroba hidup pada media padat untuk koloni terlihat, seperti metode tuang dan sebar. Membutuhkan pengenceran seri, hanya hitung sel hidup. Yang kedua itu ada mikroskop langsung, menghitung bakteri secara langsung menggunakan kamar hitung seperti hemositometer di bawah mikroskop. Cepat, tidak perlu inkubasi. Hitung sel hidup dan mati. Yang ketiga itu ada filtrasi membran, menyaring sampel cair melalui membran berpori untuk mengkonsentrasikan mikroba, lalu dihitung langsung. Konsentrasi mikroba rendah cocok untuk air. Pengukuran pertumbuhan populasi mikroba. Metode tidak langsung. Yang pertama itu ada turbimetri atau kekeruhan, mengukur hilangnya intensitas cahaya yang ditransmisikan karena hamburan partikel tersuspensi. Menentukan konsentrasi mikroba berdasarkan kekeruhan larutan. Yang kedua itu ada pengukuran berat kering biomasa, memisahkan sel mikroba dari medium kultur, mengeringkannya, lalu menimbang massa kering, indikator langsung dari total massa seluler. Yang ketiga itu ada pengukuran aktivitas metabolik, mengukur produk metabolik misalnya CO2 atau konsumsi substrat misalnya O2, mencerminkan aktivitas fisiologis populasi mikroba. Analisis komponen seluler, mengukur komponen seluler spesifik seperti protein, DNA, atau ATP. Jumlah komponen ini berkorelasi dengan biomassa seluler. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran. Yang pertama itu keterbatasan metode pengukuran. Setiap metode memiliki potensi kesalahan dan keterbatasan akurasi akibat alat ukur, teknik, dan sistem yang digunakan. Yang kedua itu pentingnya kontrol kondisi, mengendalikan faktor lingkungan, desain, dan sampel sangat krusial untuk memastikan validitas atau reliabilitas temuan. Yang ketiga itu ada interpretasi hasil pengukuran, langkah krusial dalam diagnosis dan penanganan, membutuhkan pemahaman mendalam untuk kesimpulan yang tepat. Lanjut ke pertumbuhan pada kultur kontinu. Konsep dasar pengenalan kultur. Kultur bak mikroba tumbuh dalam medium tertutup hingga fase maksimum dipanen sekali. Kultur kontinu, mikroba tumbuh terus-menerus pada fase optimal, memungkinkan pemenang berulang. Kultur kontinu menawarkan produktivitas biomassa dan metabolit lebih besar pekat kondisi teksturnya yang dioptimalkan. Perbandingan dasar aplikasi dalam industri dan penelitian digunakan luas dalam produksi biomassa dan metabolit skala industri, serta studi fundamental kinetik pertumbuhan mikroba. Keunggulan sistem kontinu, produktivitas biomassa dan metabolit tinggi, kualitas produk konsisten melalui testing efisiensi tinggi, minimalkan fase lag, operasi berkelanjutan pada kondisi optimal. Lanjut lagi ke sistem kultur kontinu paling dalam. Prinsip kerja Semostat. Semostat adalah bioreaktor untuk kultur mikroorganisme kontinu. Sistem ini menjaga volume kultur tetap dengan menambahkan medium nutrisi segar pada laju konstantan sambil menghilangkan medium bekas dan sel laju pada yang sama.
Pengaturan laju dilusi D adalah kecepatan penambahan medium baru dan pengeluaran kultur yang menjadi parameter utama untuk mengontrol laju pertumbuhan spesifik mikroorganisme. Pengaturannya memungkinkan memelihara pertumbuhan stabil. Pengaruh konsentrasi nutrisi. Konsentrasi nutrisi dalam medium yang masuk sangat mempengaruhi laju pertumbuhan dan kepadatan biomasa. Pasokan nutrisi konstan memungkinkan studi pada pertumbuhan submaksimat dan konsentrasi substrat. Lanjut lagi ke turbiostat, sistem kultur kontinu lain. Prinsip kerja turbiostat adalah peran kultur kontinu yang mempertahankan pertumbuhan sel dalam rentan kekurangan sempit. Dilusi terjadi ketika densitas melebihi ambang batas yang ditentukan, memungkinkan pertumbuhan organisme yang berkelanjutan. Menggunakan sensor berkeruhan untuk umpan balik dan mengatur laju dilusi secara dinamis. Lanjut lagi ke faktor kritis dalam kultur kontinu. Sterilitas dan kontaminasi. Kultur kontinu mengeluarkan kondisi spesifik untuk mencegah kontaminasi mikroba yang dapat menggunakan kemurnian produk dan efisiensi proses. Pencampuran dan aerasi. Pencampuran efektif memastikan distribusi nutrisi, oksigen, dan sel yang merata. Vital untuk pertumbuhan mikroba aerob dan mempertahankan kondisi state. Pemeliharaan kondisi lingkungan, kontrol ketat terhadap suhu, pH, dan kadar nutrisi sangat penting untuk viabilitas sel, laju pertumbuhan, dan produksi. Ini menjamin stabilitas proses. Lanjut lagi ke tinjauan matematika pertumbuhan kultur kontinu, model dasar. Yang pertama itu ada persamaan laju pertumbuhan spesifik. Model kinetik monod menjelaskan hubungan antara laju pertumbuhan spesifik mikroorganisme dan konsentrasi substrat pembatas. Ini menentukan kecepatan replikasi sel. Yang kedua itu ada variabel kunci, laju dilusi D, tingkat penambahan media segar dan menghilangkan kultur dari reaktor. Konsentrasi nutrisi S, konsentrasi nutrisi pembatas yang ada dalam reaktor. Konsep keseimbangan kondisi stabil di mana semua parameter dan reaktor kultur kontinu seperti biomasa, konsentrasi, substrat tetap konstan seiringnya waktu. Input sama dengan output. Lanjut lagi ke model monod. Ketergantungan pada substrat, memahami hubungan antara pertumbuhan mikroorganisme dan konsentrasi substrat. Yang pertama itu ada pengantar. Model MOD diperkenal oleh John Squin. MOD menjelaskan laju pertumbuhan mikroba berdasarkan konsentrasi nutrisi. Yang kedua itu ada asumsi utama. Yang pertama itu ada pertumbuhan dibatasi oleh substrat tunggal. Yang kedua itu ada laju pertumbuhan spesifik adalah fungsi konsentrasi substrat. Yang ketiga itu ada kondisi lingkungan antara pH dan suhu konstan. Yang keempat itu ada tidak mempertimbangkan produk toksik. Yang ketiga itu ada persamaan mod. Yang keempat itu ada aplikasi penting desain. Yang pertama itu ada desain bioreaktor, kedua itu pengolahan air limbah, yang ketiga itu bioremediasi lingkungan, yang keempat itu optimasi produksi biomasa, yang kelima itu ada model oksigen laut atau fitoplankton, yang keenam itu morfokinetik. Lanjut lagi ke analisis kritik laju dilusi D. Pengaruh D terhadap kepadatan sel. Laju dilusi D adalah faktor krusial dan bioreaktor mengatur suplasi nutrisi dan pembuangan limbah D, menentukan laju pertumbuhan dan kepadatan polusi sel. Pengaturan D yang tepat esensial untuk menjaga stabilitas dan produktivitas kultur sel. Lanjut lagi ke optimasi produksi biomasa dan metabolit.
Produksi biomasa D diatur pada laju pertumbuhan sel maksimal untuk biomasa tinggi. Produksi metabolit D disesuaikan dengan fase optimal sintesis metabolit target. Tujuan itu ada keseimbangan suplasi eliminasi. Lanjut, fenomena fosfat dan glycal dilutirate. Fosfat terjadi ketika sel dikeluarkan dari bioreaktor lebih cepat daripada laju reproduksi. Ini mirip erosi cepat air laut. Jika D melebihi lution rate DC, semua sel akan terbawa keluar, menyebabkan kegagalan sistem. Lanjut lagi ke stabilitas dan kontrol kultur kontinu. Kunci produktivitas dan kualitas proses bioreaktor. Faktor penentuan stabilitas. Konsentrasi substrat menentukan laju pertumbuhan sel, laju aliran, input nutrisi, dan output kultur konstantan. Yang ketiga itu ada fase eksponensial, memastikan pertumbuhan sel optimal. Volume kultur, menjaga volume tetap dalam bioreaktor. Strategi pengendalian proses, kondisi stay, menjaga konsentrasi nutrisi dan sel stabil. Menambahkan nutrisi kontinu, mencegah definisi zat makanan. Mempengaruhi metabolit toksik, mencegah penghambatan pertumbuhan. Sensor dan optimasi pemanfaat secara canggih dan otomasi memungkinkan monitoring real time dan penyesuaian parameter krusial. Ini memastikan kondisi kultur presial dan konsisten, vital untuk stabilitas jangka panjang serta kualitas produk. Lanjut lagi ke studi kasus dan aplikasi lanjut. Produksi vaksin dan biofarmaka. Bio Farma memimpin produksi vaksin di Indonesia, didukung investasi besar untuk mencegah target 1 miliar dosis. Transfer teknologi global memperkuat kapasitas produksi, seperti kerjasama dengan MSD. Yang kedua itu ada pengolahan limbah biologis. Kultur kontinu sangat efektif dalam pengolahan limbah biologis, memungkinkan pertumbuhan sel terkontrol. Pertumbuhan sel terkontrol untuk depolasi air limbah. Lanjut lagi ke penelitian ekologi mikroba. Sistem kultur kontinu mendukung studi ekologis mikroba dengan menjaga kondisi pertumbuhan sel yang optimal dan berkelanjutan, memungkinkan budidaya kepadatan tinggi untuk analisis kinetika dan perilaku mikroba secara mendalam. Kita lanjut ke kesimpulan. Dinamika pertumbuhan mikroba untuk masa depan. Dinamika pertumbuhan polusi mikroba dijelaskan melalui kurva pertumbuhan yang terjadi 4 fase utama. Lag, adaptasi tanpa pertambahan jumlah. Lag atau eksponensial, pertumbuhan cepat dan konstan. Transitioner, keseimbangan antara laju pertumbuhan dan kematian sel. Dan kematian penurunan populasi yang sangat mempengaruhi oleh faktor lingkungan fisik seperti suhu dan pH. Dan kimia, nutrisi untuk studi dan aplikasi industri. Pertumbuhan mikroba dapat dikelola dalam kultur kontinu seperti chemos dan biodostat yang mempertahankan kondisi state yang stabil dan optimal untuk produktivitas biomasa atau metabolit dengan laju pertumbuhan spesifik dilaksanakan dengan laju dilusi D untuk mencapai keseimbangan, di mana kontrol ketat terhadap D sangat krusial untuk mencegah fenomena fosfat.